mikirnya tadi bakal jawabnya nggak ada gitu kan, nggak ada. Dirimu ekspektasi jawabannya itu? Ekspektasinya sih sebenarnya nggak ada KKN untuk apapun, karena ya nggak boleh. Nah makanya ini ternyata kan semua pada jujur gitu kan. Yang saya pengen tanyain, khususnya mungkin ke Teh Airin karena juga anak hukum gitu kan dulunya. Indonesia kan negara hukum dan undang-undang tentang korupsi gitu itu udah ada dan nyata banget dan hukumannya juga sebenarnya udah berat menurutku. Tapi kenapa masih banyak banget gubernur khususnya yang melakukan korupsi? Apakah menurut Teh Airin sendiri apakah mungkin hukumannya nggak berat, nggak seberat itu ternyata? Apakah butuh terobosan hukum baru atau sebenarnya ya sekarang gampang banget untuk menggoyangkan hukum? Yang pasti dengan pengalaman saya tidak semua, dan saya meyakini semua kepala daerah yang ikut pilkada tidak mau ujungnya akhirnya terjadi masalah seperti hukum itu ya Bu. Tapi pada intinya sistem. Kadang-kadang sistem yang bisa membuat orang jadi akhirnya terjerembab tanda kutip dalam sebuah persoalan permasalahan hukum. Makanya kenapa sebagai seorang kepala daerah, kita seorang birokrasi terutama pegawai negeri dan yang lainnya, kita bisa melakukan inovasi, kita bisa melakukan apapun, tetapi kembali pahami pedomi regulasi aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, tentu dalam rangka hal tersebut. Contoh sistemnya tuh apa maksudnya Teh Airin yang menggampangkan? Ya ibaratnya gini, misalnya ada kedekatan, ada misalnya persoalan mana pilkada mahal dan yang lainnya. Ini dengan apa namanya? Atau misalnya ada beberapa hal kuat tertentu di beberapa pihak yang lainnya tentunya, yang akhirnya kepala daerah terjebak di dalam hal tersebut. Tetapi pada intinya perbaikan sistem itu saya melihat sudah ada. Sudah mulai ada dengan e-government maupun juga yang lainnya. Pengetahuan dari seorang kepala daerah memahami tentang regulasi aturan ketentuan yang berlaku. Jangan pernah kita percaya dengan anak buah kita begitu saja. Apalagi dengan skema biasanya anak buah kita pas mau naik mobil tiba-tiba tanda tangan. Izin Bu, izin Pak Bupati atau Bu Gubernur atau Pak Gubernur tanda tangan. Ini hati-hati ada Pak, kayak karena gitu? ada banyak kejadian seperti itu yang tidak tahu menau akhirnya terkait dan terbawa. Makanya kenapa perbaikan sistem dengan e-government, bagaimana pahami pedomani regulasi aturan ketentuan yang berlaku. Kita punya inspektorat. Inspektorat itu penting, yang selama ini kadang-kadang tidak dipergunakan oleh kepala daerah secara maksimal. Padahal inspektorat itu kan dalam rangka pencegahan. Bagaimana inspektorat ini harus melaporkan kepada kita kepala daerah secara berwarna tidak hitam putih. Sehingga kita akan bisa membuat regulasi, kebijakan, aturan, ketentuan yang berlaku dengan target tujuan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena kan kadang masyarakat ada meminta sesuatu, contoh hibah, misalnya hibah untuk pondok pesantren. Kadang-kadang kan ada izin ya Bu, para alim ulama, tokoh yang nggak mau bikin proposal. Ini kan agak sulit bagi kita untuk bisa meyakinkan hal tersebut. Tetapi dengan pendekatan, dengan pola yang kita sampaikan kepada masyarakat, ini ada regulasi aturan yang harus dijalankan. Terbuka dan transparan. Contoh kayak saya waktu di Tangerang Selatan, kita bikin aplikasi. Jadi misalnya kalau ada masyarakat butuh bantuan bikin proposal pembangunan misalnya rumah ibadah, kadang-kadang kita dimarahin karena kok belum disetujui saja padahal udah setahun 2 tahun. Ternyata setelah dicek proposal itu kan belum masuk. Nah dengan aplikasi kita akan tahu sebetulnya posisi kedudukan surat yang masuk ke pemerintah itu sudah sampai mana, ada di mana, sudah dimasukkan ke dalam struktur APBD, apakah murni atau perubahan yang lainnya. Nah ini pun juga saya lakukan di dalam rangka untuk perizinan yang kita lakukan. Nah jadi kalau Teh Airin kan fokusnya di sistem, jadi pertanyaan gampangnya gini, jadi pejabat-pejabat yang dipenjara karena korupsi itu atau mantan menteri juga korupsi itu karena sistemnya atau karena niat buruknya? Bisa jadi ketemu antara sistem dengan niat. Jadi kembali lagi bahwa bagaimana kita ada supporting system dari lingkungan yang ada sekitar kita. Itu tergantung. Ini kan banyak teman-teman saya dan termasuk saya juga yang mengalami dalam hal tersebut dalam arti keluarga saya. Tetapi saya banyak belajar. Banyak belajar bahwa ujian, musibah bisa datang kapan saja. Tapi bagaimana kita punya komitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Perubahan reformasi birokrasi harus dilakukan. Saat itu bagaimana saya lakukan dengan inspektorat. Inspektorat menjadi mata dan telinga. Kita bekerja sama dalam arti untuk melakukan pencegahan, baik dengan BPK, KPK, BPKP, dan yang lainnya, sehingga tidak salah secara regulasi, aturan, ketentuan, dan yang berlaku. Masyarakat pun juga diberikan pengajaran, pemberitahuan agar aware terhadap apa yang kita lakukan, sehingga ada pengawasan dari intern maupun juga pengawasan dari luar. Terakhir soal ini Mas Pram.